Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد اللهم زدنا علما وتقا وصلاحا وإيمانا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل الأمور يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتنة ونعوذ بك أن نكون من المفتونين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis ilmu kita pada malam hari ini, malam Jumat, di mana kita disunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mengawali majlis kita, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan pertemuan kita, silaturahim kita, majlis ilmu kita pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan insya-Allah kita berdoa berharap kepada Allah, Zat yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, agar Allah jadikan majlis ilmu kita pada malam hari ini majlis seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi baiti min buyutillah, di rumah-rumah Allah. Dan bukankah saat ini kita sedang berkumpul di rumah Allah? Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah. Mereka membaca ayat-ayat Allah. وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ. Lalu mereka mempelajari ayat-ayat tersebut. Ya ibadallah, ya ummat Muhammad, ya syabab al-Islam, dengarkan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapapun yang berkumpul di rumah Allah, membaca ayat Allah dan mempelajarinya. Apa keutamaan yang telah Allah siapkan bagi mereka? Kata Rasulullah, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan di setiap dada orang-orang yang ada di majlis tersebut. Mari cek diri kita. Ikhwatal iman, mari memuhasabah diri kita. Mari coba sama-sama kita cek diri kita. Adakah ketenangan itu saat ini ketika kita ada di majlis Allah, di majlis ilmu ini? Kalau tidak ada ketenangan itu berarti something error. Ada yang error dalam diri kita dalam menghadiri majlis ilmu ini. Atau jangan-jangan datang ke majelis ilmu ini untuk mencari kesalahan ustadz, atau kemudian untuk dilaporkan. Yang begini biasanya susah tenang di majelis ilmu. Ini yang pertama. Lalu kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa haffathumul malaika. Mereka akan dikelilingi malaikat Allah Subhanahu wa taala di majlis ilmu tersebut. Ya Rabb. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatun sayyarah. Bahwa ternyata ada malaikat yang khusus diciptakan oleh Allah, tugasnya hanya berjalan kaki di atas muka bumi. Lalu kapan mereka berhenti? Kalau tugasnya cuma berjalan kaki, kapan mereka berhenti? Kata Rasulullah, fadlan yatatabba'una majalis adz-dzikr. Allah perintahkan, Allah tugaskan malaikat-malaikat tersebut berjalan di atas muka bumi, kata Rasulullah, hanya untuk mencari di mana ada majlis ilmu di atas muka bumi Allah. Terus
jika malaikat-malaikat tersebut mendapatkan majelis ilmu, apa yang mereka lakukan? Kata Rasulullah, qa'adu ma'hum. Mereka akan duduk bersama hamba-hamba Allah, bersama mereka di majelis ilmu tersebut. Dan yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka dalam satu majelis ilmu mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, dan ini kata ulama keutamaan tertinggi orang yang menuntut ilmu. Apa itu? Siapa yang tahu? Dari 4 keutamaan sudah 3 yang kita sebutkan. Allah turunkan sakinah. Mereka diliputi rahmat Allah. Mereka dikelilingi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata ulama, ini keutamaan orang yang menghadiri majelis ilmu yang paling utama. Ada yang pernah dengar? Halo? Anak-anak muda? Ada yang pernah dengar hadisnya? Hah? Diingat baik-baik. Sehingga ketika menghadiri majelis ilmu, harapkan 4 keutamaan ini, terkhusus yang keempat ini. Kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, siapa yang tidak bangga jika saya yang berlumuran dosa ini, jika kita yang banyak bermaksiat ini disebut nama kita di hadapan oleh Allah, di hadapan malaikat-malaikatnya yang mulia. Ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta, kepada sahabat-sahabat Rasulillahil kiram, dan seluruh umat yang senantiasa thabat teguh di atas kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini insyaallah kita akan sedikit berbicara tentang adab talibul ilm. Adab menuntut ilmu atau adab yang harus dimiliki penuntut ilmu. Ada banyak buku yang ditulis seputar ini oleh ulama-ulama kita. Bahkan ini sampai berhari-hari. Oleh karena itu ketika saya diundang oleh panitia, dan ini yang kesekian kalinya, namun Allah takdirkan akhirnya bisa dipertemukan dengan ikhwani wa akhwati fillah semua yang ada di majelis ini. Bahwa saya tanya kepada panitia, ini berapa kali pertemuan? Bicara tentang adab dalam menuntut ilmu. 1 kali pertemuan Ustaz. Wow. 1 kali pertemuan saya diminta untuk berbicara tentang adab dalam menuntut ilmu, di mana ulama menulis ratusan lembar tentang adab menuntut ilmu. Lalu siapa saya, lalu siapa mereka? Namun mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk setidaknya mengetahui beberapa hal-hal penting dari adab-adab penuntut ilmu yang harus kita miliki. Bahkan ada buku yang sangat bagus, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karangan Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Yang di buku ini Masya Allah dijelaskan tentang adab-adab yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu, baik itu berkenaan dengan adab penuntut ilmu dalam dirinya, adab penuntut ilmu dalam dirinya. Yang kedua, adab penuntut ilmu dengan gurunya. Yang ketiga, adab talabul ilm dalam belajar, dan bagaimana dia memulai belajar ketika dia menuntut ilmu. Akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Serasa tidak lengkap jika kita langsung berbicara tentang adab menuntut ilmu, sementara kita tidak mengetahui tentang kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu. Bagaimana kita semangat menuntut ilmu jika kita tidak mengetahui apa kemuliaan yang dijanjikan Allah bagi siapapun yang keluar menuntut ilmu? Akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ketika kita duduk di majelis ini, bukankah tadi kita telah dengarkan keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidaklah mereka berkumpul di satu majelis di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, membaca ayat Allah lalu mempelajarinya, kecuali Allah telah mencatat bagi mereka angkat keutamaan. Ini salah satu keutamaan orang yang menuntut ilmu, orang yang menghadiri majelis ilmu. Dan di antara keutamaan orang-orang yang keluar menuntut ilmu, orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan, barang siapa yang melalui sebuah jalan, barang siapa yang keluar menuntut ilmu,
yaltamisu fihi ilma, tidaklah yang membuatnya dia keluar dari rumahnya kecuali untuk menuntut ilmu. Saya tanya adik-adik yang ada di sini, apa yang membuat antum keluar datang ke masjid ini meninggalkan rumah antum? Ingin mencari ilmu, betul atau tidak? Maka dengarkan apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapapun salaka tariqan, melalui sebuah jalan keluar dari rumahnya, yaltamisu fihi ilma, dia keluar untuk menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah SAW? Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya di surga atau jalannya ke surga. Ya Rabb, mudah-mudahan keluarnya kita menuntut ilmu pada malam hari ini di antara sebab-sebab Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah. Berarti semakin sering seseorang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, berarti semakin sering Allah mudahkan jalannya untuk menuntut ilmu, untuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang keluar dari rumahnya ingin mengaji lalu kecelakaan, qaddarallah, dia wafat, fahuwa fi sabilillah. Maka kata Rasulullah, sungguh dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Lalu Allah katakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, sungguh Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Mohon maaf, kaya bukan berarti Anda dicintai oleh Allah. Karena kekayaan Allah berikan kepada hamba yang dicintainya, juga Allah berikan kepada hamba yang tidak dicintainya. Seperti Allah berikan harta dunia kepada hambanya yang dicintainya, Sulaiman alaihi salam, yang tidak akan pernah lagi ada orang yang memiliki kemuliaan, kekuasaan, kekayaan seperti Nabi Sulaiman setelahnya. Jadi kalau di antara kita ada masih berdoa, ya Allah mudah-mudahan nanti saya kayaknya seperti Nabi Sulaiman, ini perlu ditepuk, hehehe, bangun-bangun, move on. Gak mungkin diijabah oleh Allah, karena ini kekhususan siapa? Sulaiman alaihi salam. Tapi lihat, dunia juga Allah berikan kepada hamba yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah. Siapa? Qarun. Latanu bil usba, yang kata Allah Subhanahu wa taala, kunci gudangnya saja, ini bayangkan, kunci gudangnya saja dipikul puluhan pemuda yang kuat. Itu baru kuncinya. Kebayang enggak gemboknya? Kalau kuncinya saja dipikul berpuluhan orang, gimana gemboknya? Lalu gimana gudangnya? Yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Allah tenggelamkan kekayaan Qarun, dan ini kisah yang perlu juga kita tadabburi. Sepertiga Quran itu, kalau saya bilang sepertiga Quran berarti berapa juz? Halo? Kalau saya bilang sepertiga Quran berarti berapa juz? 10 juz. Tahukah kita bahwa sepertiga Quran itu adalah kisah? Sepertiga Quran itu adalah kisah. Allahu Akbar, 10 juz Quran itu adalah kisah. Kisah umat-umat terdahulu. Pernahkah kita suatu saat merenung, berfikir, ya Rabb, kira-kira apa hikmah? Kenapa Allah jadikan 10 juz Quran itu adalah kisah? Bahkan kalau saya tanya antum semua yang ada di majelis ini, kisah Nabi siapa yang paling sering berulang-ulang dalam Al-Quran? Kisah Nabi siapa yang paling lengkap dalam Al-Quran? Nabi siapa? Selain itu ada jawaban lain? Nabi Ibrahim, ada yang bilang Nabi Ibrahim, ada yang bilang Nabi Musa, ada yang bilang Nabi Muhammad. Ada yang punya pendapat lain? Nabi Nuh, Masya Allah. Ini satu majelis kita udah 3 pendapat ini. Ikhtalafal ulama. Pantasan aja kita susah sama-sama ini Idul Fitrinya. Nentuin Nabi siapa yang paling lengkap aja kita beda pendapat. Apalagi melihat bulan. Ya. Kata ulama, jika dilihat dari terlengkap kisahnya dalam satu surah, maka Nabi yang paling lengkap kisahnya dalam satu surah adalah Yusuf alaihi salam. Bahkan surah yang menceritakan kisah Nabi Yusuf dinamai dengan apa? Surah Yusuf alaihi salam. Tapi jika dilihat Quran secara menyeluruh 30 juz 114 surah, maka Nabi yang paling sering, paling lengkap kisahnya adalah Nabi siapa? Musa alaihi salam. Itu berarti bahwa kisah yang paling sering berulang-ulang dalam Al-Quran adalah kisah Fir'aun. Pernahkah kita berpikir, kan kita bukan umat Nabi Musa, kita juga tidak hidup di rezimnya Fir'aun, tapi kenapa kisah ini yang paling sering berulang-ulang dalam Al-Quran? Ingat kata Allah, laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka
yaitu umat-umat terdahulu yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? La'ibaratun li'ulil albab. Ternyata Masya Allah, 10 juz Quran yang bercerita tentang kisah umat terdahulu itu tidak menjadi pelajaran bagi semua manusia. Dia tidak menjadi pelajaran bagi semua manusia, tapi orang-orang khusus. Siapa itu? Li'ulil albab, hanya bagi orang-orang yang ingin berfikir, merenungi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Coba lihat, kekayaan itu Allah berikan kepada siapa? Orang hamba yang dicintainya dan hamba yang tidak dicintainya. Jadi jangan terlalu GR kalau Anda punya harta. Anda dibukakan dunia, karena itu bukan bukti Anda dicintai oleh Allah. Seperti jika Anda punya jabatan, mohon maaf, jabatan bukan tanda Anda dicintai oleh Allah, karena jabatan Allah berikan kepada hamba yang dicintainya, dan Allah juga berikan jabatan itu kepada hamba yang tidak dicintainya. Seperti Allah berikan jabatan kepada Yusuf alaihi salam, hamba yang dicintainya. Namun lihat, Allah juga berikan jabatan, kekuasaan itu kepada manusia yang paling dimurkai oleh Allah sepanjang sejarah. Siapa? Fir'aun. Jadi jangan GR juga kalau punya jabatan. Mohon maaf, itu bukan bukti kalau Anda sedang dicintai oleh Allah. Tapi kalau Anda termasuk orang-orang yang Allah sabatkan, teguhkan iman di dalam dadamu, berarti Anda pasti dicintai oleh Allah. Dan kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di surga. Lalu dengarkan wahai para penuntut ilmu. Dengarkan wahai engkau yang keluar dari rumahnya hari ini, malam ini untuk menuntut ilmu karena Allah. Apa yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang berilmu? Kata Allah, setelah Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu, apa kata Allah? Wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang-orang beriman, tapi lihat bagaimana Allah mengangkat derajat orang yang beriman terus berilmu. Setelah dia beriman, jadi bukan berarti berilmu doang, tidak beriman. Enggak, maksudnya setelah Allah angkat mereka derajatnya karena mereka sama-sama beriman, tapi jika di antara mereka ada yang berilmu, maka Allah meninggikan derajat orang-orang berilmu. Berapa derajat? Tidak disebutkan oleh Allah berapa derajat, tapi Allah mengatakan darajat dalam bentuk jamak. Artinya banyak derajat di atas orang-orang beriman. Dan mudah-mudahan keluarnya kita dalam menuntut ilmu malam ini jadi sebab di sisi Allah, Allah tinggikan derajat kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwata liman azanallahu wa iyyakum ajmain. Bukankah anjing, mohon maaf, bahkan orang pun tidak suka disebut anjing. Betul atau tidak? Enggak ada orang yang suka disebut anjing. Seekor anjing yang sudah diajar bagaimana memburu, bagaimana menjaga rumah, itu harganya lebih mahal dibanding anjing yang ada di pinggir jalan. Betul atau tidak? Jika ilmu bisa mengangkat derajat hewan, lalu bagaimana kira-kira ilmu itu akan mengangkat derajat manusia? Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, La yastawi alladhina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Tidak akan pernah sama di hadapan Allah antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. Mudah-mudahan ini bisa menjadi muqaddimah sebelum kita masuk terhadap pembahasan kita bab tentang adab dalam menuntut ilmu. Kita bahas dulu tadi barusan tentang kemuliaan, keutamaan orang-orang yang keluar menuntut ilmu, terkhusus ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata liman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ada banyak adab yang harus dimiliki para penuntut ilmu, yang itu saat ini kita banyak kehilangan. Beberapa hari yang lalu, ikhwatal iman azanallah, seminggu yang lalu atau seminggu yang lebih yang lalu lah, 2 minggu yang lalu, atau mungkin sudah kira-kira 1 bulan, kita sempat dihebohkan dengan video yang viral ketika ada seorang murid yang memukul gurunya. Pernah lihat video ini? Ada yang tidak pernah lihat video ini? Kalau enggak lihat berarti bahasanya orang Arab ma'zul anil alam.
Jadi ketinggalan zaman. Maksudnya dunia di mana, dia di mana. Karena ini sempat viral dan itu diketahui. Bagaimana di sebuah video kita lihat murid melecehkan gurunya, sebagian duduk di atas bangku, sebagian merokok, bahkan sebagian kemudian berusaha memukul gurunya. Ya Rabb. Tahukah mereka tentang keberkahan ilmu? Tahukah mereka keutamaan ilmu? Dan tahukah mereka makna kemurkaan guru kepada muridnya? Namun sejenak sebelum kita menyebutkan satu persatu, ada penuntut ilmu, saya ingin mengutip ungkapan seorang ilmuwan dan pemikir Maroko, Mehdi Al-Manjara, yang pernah mengatakan, "Idza aradtum an tahdima ayy hadaratin." Kalau kalian ingin menghancurkan sebuah negeri, kalau kalian ingin menghancurkan sebuah kaum, kalau kalian ingin menghancurkan sebuah civilization, peradaban, maka alaikum bi thalathati asya, maka lakukan 3 hal ini. Kalau ingin menghancurkan Indonesia, lakukan 3 hal ini, kau akan hancurkan Indonesia. Apa itu? Ihdimil usrah, hancurkan keluarga. Yang kedua, ihdimit ta'lim, hancurkan pendidikan. Yang ketiga, ihdimil qudwah, hilangkan, hancurkan, benamkan teladan qudwah di tengah masyarakat di Indonesia. Kalau 3 ini sudah engkau lakukan, engkau sudah menghancurkan Indonesia. Apa yang pertama tadi? Hancurkan keluarga, hancurkan pendidikan. Yang ketiga, hancurkan qudwah teladan di tengah masyarakat. Pertanyaannya jemaah dimuliakan oleh Allah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzana Allah wa iyyakum ajmain. Wa kaifa tuhdamul usrah? Bagaimana menghancurkan keluarga? Kata beliau, kalau ingin menghancurkan keluarga, ij'alil mar'ah yakhjalna an alqabihinna karabbatil bait. Kalau engkau ingin menghancurkan sebuah keluarga, mudah, jadikan setiap perempuan di Indonesia itu malu disebut sebagai ibu rumah tangga. Jika semua ibu-ibu yang berakal sudah tidak pernah tinggal di rumahnya untuk mengurus anaknya, maka engkau sudah menghancurkan generasi yang akan datang. Maka jika engkau ingin menghancurkan keluarga, jadikan setiap wanita itu malu disebut apa? Apalagi kalau sudah reunian SMA atau reunian kampus atau reunian tempat kerja dulu, lalu ditanya, Mbak sekarang alhamdulillah saya sudah ini. Giliran dia yang ditanya, Masya Allah, padahal anaknya soleh-soleha, Mbak apa ya biasalah ibu rumah tangga, seperti tidak pede. Padahal buat wanita di sini, tahukah antunna yang ada di sini, wanita-wanita muslimah yang saya berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan kalian di atas agama Allah. Tahukah kita bahwa apa yang menjadi kebanggaan sahabat-sahabat wanita Rasulullah, apa yang menjadi kebanggaan apa yang menjadi kebanggaan wanita-wanita tabi'in, wanita-wanita tabi'in, tahukah kita apa kebanggaan mereka? Mohon maaf kalau saya harus mengatakan ini. Kebanggaan mereka bukan ketika mereka memiliki karir dunia yang tinggi, tidak. Tapi kebanggaan mereka jika mampu melahirkan seorang anak seperti Imam Syafi'i rahimahullah, yang akan menjadi bekal bagi mereka dunia dan akhirat. Kebanggaan wanita sahabat itu jika mampu melahirkan seorang anak seperti Zaid ibn Thabit, jika mampu melahirkan anak seperti Umar ibn Salamah, jika mampu melahirkan seorang anak seperti Mus'ab ibn Umair dan sahabat-sahabat yang lain. Ini yang pertama. Terjadi enggak ya di Indonesia? Enggak usah dijawab. Ini bukan ujian. Yang kedua, jika ingin menghancurkan sebuah peradaban, ihdimit ta'lim, hancurkan pendidikan. Lalu bagaimana menghancurkan sebuah pendidikan di sebuah negara? Jadikan setiap guru itu tidak memahami tentang tanggung jawab mereka, dan jadikan guru itu tidak punya muru'ah kehormatan sehingga dia dilecehkan oleh muridnya. Jadi saya jadi bertanya-tanya, ini hilangnya adab di tengah murid, pelecehan guru di mana-mana, ini apa by design atau kemudian muncul sendiri? Karena ternyata untuk menghancurkan sebuah negara peradaban adalah hancurkan pendidikan, dan caranya adalah jadikan guru-guru itu tidak lagi dihormati. Jadikan guru-guru itu tidak memahami tentang tujuan mereka dalam mendidik.
Yang ketiga, jika engkau ingin menghancurkan sebuah peradaban, sebuah negara, apa yang ketiga? Hilangkan, hancurkan teladan di tengah masyarakat. Caranya bagaimana? Bita'nil ulama, dengan menistakan, dengan melecehkan, dengan merusak muru'ah sum'ah ulama. Makanya kalau sudah ada satu ulama yang melakukan kesalahan, sedikit saja kesalahannya, semua tiba-tiba kemudian bicara. Karena jika ulama sudah dibenci oleh masyarakat, lalu kemana masyarakat akan mengambil qudwah kalau bukan kepada ulama? Yang mereka adalah warathatul anbiya, pelanjut perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan insyaallah mulai dari muqaddimah MC tadi saya mulai takjub, masya Allah, ketika MC tadi mengatakan bahwa kita menuntut ilmu untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, ini perlu nanti kita bahas di antara adab-adab dalam menuntut ilmu. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Di antara adab, dan ini yang paling utama yang wajib dimiliki oleh siapapun yang menuntut ilmu. Yang pertama adab yang harus dimiliki adalah sebelum adab-adab yang lain. Dan ini yang paling inti, ikhlasun niyah lillah. Ya, setelah salat insyaallah kita akan lanjutkan. Tapi saya belum masuk di tema ini, baru mau nyebut satu adab. Makanya saya dari awal mengatakan saya nggak yakin satu pertemuan selesai ini. Ya. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak beda jawab salamnya antara tadi sebelum maghrib dengan setelah isya. Sebelum maghrib agak semangat, pada isya nih kok gaya udah mulai loyoh ini ya. Kalau mulai loyoh, kalau begitu kita tutup aja, nanti kita tinggal share aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah. Sebelum saya mulai melanjutkan kembali, dan kita sudah menyebutkan satu atau poin pertama dari adab penuntut ilmu, adab yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Sebelum saya mulai melanjutkan kembali, saya takjub, lagi-lagi takjub dengan adik-adik pemuda Rizka. Ya, ada satu momen yang membuat saya masya Allah mengatakan dalam hati saya, masya Allah ini sebuah kebaikan, ini ihya sunnatir Rasul, ini menghidupkan sunnah Rasulullah. Namun setelah tadi disampaikan cuman sedikit sepertinya yang mengamalkan, yaitu tersenyumlah dengan siapapun yang ada di sampingmu, kiri, kanan, belakang, atau di belakang aja lah yang agak mudah di belakang. Nah, ini saya lihat cuman beberapa orang di antaranya, padahal sahabat itu meriwayatkan, apa kata sahabat? Ma ra'aitu ahadan. Seorang sahabat mengatakan, aku tidak pernah melihat seseorang aktsaru tabassuman, lebih banyak tersenyumnya min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat, dari semua orang yang pernah aku lihat, aku tidak pernah melihat ada orang yang paling sering senyum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini yang kemudian banyak hilang di tengah-tengah kita, tersenyum bagi saudaranya. Padahal Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itulah bagian dari sedekah, dan ini bagian dari amal ibadah. Siapapun yang kemudian setelah dengarkan hadis ini, lalu kemudian dia sering tersenyum, lalu kemudian ditanya, pulang-pulang ditanya sama bapaknya atau ibunya, tumben nak, kemarin kayak susah-susah senyum, kenapa sekarang mudah senyum? Ma, aku baru mendengar hadis bahwa Rasulullah ternyata orang yang paling sering tersenyum, maka aku akan ingin mengikuti Rasulullah. Allahu Akbar. Jika itu niatnya, bisa jadi kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, senyum inilah yang akan membuatnya diselamatkan Allah dari jilatan api neraka. Amin ya rabbal. Kata ulama, ciri-ciri orang yang rasa kasih sayangnya tinggi, mudah tersenyum. Orang yang lembut hatinya, kasih sayangnya, rahmat dalam hatinya tinggi, ciri-cirinya apa? Mudah tersenyum. Buat akhwat, kalau ada laki-laki yang mau melamar, tinggal lihat aja suka senyum atau tidak. Kalau jarang senyum, susah senyum, kata ulama, orang yang susah senyum itu biasanya hatinya keras.
rasa kasih sayang kurang tinggi. Jadi kalau ada nanti yang melamar susah senyum, dipertimbangkan dulu ya. Kalau ada yang datang lebih mudah senyum, ini rasa kasih sayangnya jauh lebih tinggi. Yang penting bukan yang senyum-senyum sendiri. Kalau yang sering senyum-senyum sendiri sebaiknya jangan diterima ya. Itu perlu ke dokter itu ya. Kita lanjutkan ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Bahkan Masya Allah ada tema, ada ceramah yang pernah saya dengar, judulnya ini, Ibtisamatur Rasul, senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah tersenyum kepada seorang nenek-nenek, tersenyum kepada nenek-nenek. Rasulullah tersenyum dengan orang dari kampung, dari pegunungan. Ya Rabb, pemimpin siapa yang ketemu dengan orang yang kemudian datang dari luar, dari kampung, disenyumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat menyebutkan Rasulullah pernah tersenyum dengan seorang musuh. Rasulullah pernah tersenyum dengan seorang musuh. Mudah-mudahan nanti insya Allah kalau Allah panjangkan umur kita bisa kita bahas khusus tentang senyum. Tapi sebelumnya kita senyum semua nanti sebelum membahas tema itu. Tadi kita sudah menyebutkan ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain tentang adab pertama yang wajib dimiliki dan ini yang paling utama oleh seorang penuntut ilmu. Apa itu? Ikhlasun niyah. Meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Ini yang paling penting. Ilmu yang kita miliki ini bisa menjadi hujjatun lana, tapi juga bisa menjadi hujjatun alaina. Maksudnya apa? Ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita dengannya kita tinggalkan kampung kita, datang ke Jakarta untuk menuntut ilmu ini bisa menjadi penolong bagi kita kelak di akhirat, namun juga bisa menjadi musibah bagi kita. Ilmu yang kita keluar untuk menuntutnya ini bisa menjadi ni'mah, tapi juga bisa menjadi niqamah. Itu beda itu bahayanya bahasa Arab. Beda dikit ya, beda makna. Makanya yang paling pantas menjadi imam adalah orang yang benar bacaannya Al-Fatihah, khusus surah Al-Fatihah. Kenapa? Salah sedikit beda artinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu sudah berubah makna dan berubah maknanya sangat dahsyat. Nah, ilmu yang kita tuntut ini bisa menjadi nikmah, bisa menjadi nikmat bagi kita, karunia dari Allah, tapi juga bisa menjadi niqmah pakai qaf. Maksudnya apa? Bisa menjadi musibah bagi kita. Ilmu yang kita malam hari ini pelajari bersama-sama tentang adab dalam menuntut ilmu, sehingga dengannya karena kita ingin tahu tentang adab menuntut ilmu, kita izin dengan orang tua atau kemudian ada yang izin dengan suaminya yang sudah menikah, yang jomblo fisabilillah, yang mudah-mudahan cepat dipertemukan oleh Allah dengan jodohnya ya. Kok aminnya kuat banget ini, berarti banyak jomblo di sini ya. Ilmu yang kita keluar hari malam ini untuk menuntut atau kemudian ilmu yang dengannya kita keluar malam ini bisa menjadi saksi di hadapan Allah. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita lakukan malam ini, mulai dari keluar rumah, ada yang mungkin macet-macet sampai datang ke sini, lalu kemudian lamanya kita duduk di majelis ini, tahukah kita bahwa semua ini akan disaksikan oleh tangan kita di hadapan Allah? Tahukah kita bahwa apa yang kita lakukan malam ini akan dipersaksikan oleh kaki kita di hadapan Allah, di hadapan Rabb kita semuanya? Oleh karena itu Allah mengatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu kata Allah, yaitu hari kiamat, kami akan kunci rapat semua mulut-mulut. Karena mulut ini hanya boleh bersaksi di dunia. Di akhirat dia enggak boleh bersaksi. Lalu kata Allah, wa tukallimuna aydihim. Mulailah tangan-tangan ini Masya Allah berbicara di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan mulailah setiap kaki-kaki mereka itu menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Rabbi, aku bersaksi hari Jumat 8 Maret aku dilangkahkan menuju majlis ilmu. Ya Rabb, mudah-mudahan semua anggota tubuh kita akan menyaksikan tentang apa yang kita lakukan hari ini, malam ini, karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau niatnya lurus karena Allah. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan inna awwala ma yuqda bihil 'abdu yaumal qiyamah, bahwa di antara orang-orang manusia yang pertama kali nanti dihadapkan di hadapan Allah untuk dihisab 3 golongan. Yang pertama kali nanti dihisab, kata Allah, ada tiga golongan dihadapkan di hadapan Allah. Siapa 3 golongan tersebut? Yang pertama adalah rajulun istushhida fi sabilillah, orang yang syahid karena membela agama Allah. Allahu akbar. Yang kedua, rajulun tasaddaqa fi sabilillah, rajul, orang-orang yang senantiasa bersedekah di jalan Allah. Yang ketiga, rajulun qara'al qur'ana wa ta'allama al-ilm, orang-orang yang sudah senantiasa membaca Quran di dunia dan senantiasa keluar menuntut ilmu di dunia. 3 orang ini yang pertama kali dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kemudian menanyakan kepada mereka tentang nikmat-nikmat yang Allah karuniakan bagi mereka di dunia. Yang pertama, didatangkan orang-orang yang gugur syahid di jalan Allah. Lalu Allah kemudian, lalu dalam hadis disebutkan fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu kemudian Allah perintahkan malaikat untuk memperlihatkan nikmat-nikmat amalan-amalannya di dunia. Lalu dia ingat, oh ya Rabb, iya aku ingat malam hari Jumat 8 Maret aku menghadiri majelis ilmu. Diperlihatkan semua nikmat-nikmatnya. Lalu ditanyakan kepadanya, ya abdi, kata Allah, wahai hambaku, madza amilt fid dunya, apa yang sudah engkau lakukan di dunia? Lalu orang yang mati syahid ini berkata, ya Rabb, qataltu fi sabilika hatta istushhid. Di dunia dulu aku yang keluar membela agamamu sampai aku syahid. Namun anehnya adalah tiba-tiba ketika Allah mengatakan qala kadzabt, kata Allah, berdusta, engkau berdusta. Engkau keluar membela agamaku liyuqal innaka syuja', tapi engkau keluar membela agamaku supaya engkau, niatmu supaya engkau dibilang pahlawan. Wa qad qil, dan dulu manusia di dunia telah mengatakan bahwa engkau ini adalah pahlawan. Lalu kata Allah, wahai malaikat, lemparkan dia masuk ke neraka. Ya Rabb, padahal dia adalah orang yang syahid di jalan Allah. Tapi ketika niatnya sudah bukan karena Allah, ini menjadi musibah. Yang kedua, didatangkan orang-orang yang senantiasa bersedekah, lalu kemudian diperlihatkan nikmat-nikmat di mana ketika dunia dia bersedekah di tempat ini, diperlihatkan oleh Allah, lalu dia mengetahuinya. Lalu Allah berkata kepadanya, ya abdi madza amilta fid dunya, wahai hambaku, apa yang kau lakukan di dunia? Lalu kata hamba ini, ya Rabb, ma min sabilin tuhibbu an yutasaddaqa fih, tidak ada tempat yang engkau suka aku bersedekah di dalamnya kecuali aku sudah bersedekah. Lalu apa kata Allah? Qala kadzabt, engkau berdusta. Tapi engkau berinfak, menyumbang di tempat ini liuqal innahu jawad, tapi engkau ingin dibilang sebagai orang yang dermawan, dan sungguh di dunia orang-orang sudah menyebutmu, mengenalmu dengan dermawan. Tapi engkau tidak berniat murni karenaku, kata Allah. Lalu kata Allah, wahai malaikat, lemparkan pula dia ke dalam neraka. Ya Rabb, siapa yang meragukan pahala sedekah? Ibadah yang sangat mulia. Bahkan sedekah itu bisa menjadi penyembuh orang yang sakit. Tapi lihat, ketika niatnya sudah bukan karena Allah, maka ini akan menjadi musibah nanti kelak di akhirat. Lalu didatangkan kelompok ketiga, kata Rasulullah SAW, summa rajulun ta'allama al-ilm wa qara'a al-Qur'an, orang-orang yang pernah menuntut ilmu di dunia, dia tinggalkan kampungnya, datang ke Jakarta untuk menuntut ilmu, atau dia tinggalkan Depok, datang ke Jakarta menuntut ilmu. Depok dekat lah ya. Tapi intinya orang yang menuntut ilmu di dunia. Lalu kemudian fa'arrafahu ni'amaha fa'arafaha. Lalu kata Rasulullah SAW, Allah akan perlihatkan nikmat-nikmat, waktu-waktu, detik-detik yang dilaluinya untuk menuntut ilmu, dan dia mengetahuinya. Lalu kata Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, madza amilta fid dunya, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Lalu orang ini mengatakan, ya Rabb, ta'allamtul ilma wa 'allamtuh. Di dunia aku menuntut ilmu dan aku mengajarkan ilmu itu. Wa qara'tul Qur'an, dan di dunia aku sudah mengajarkan, membaca Quran dan mengajarkan Quran. Lalu apa kata Allah? Qala kadzabt, engkau berdusta. Engkau keluar menuntut ilmu liuqal innaka alim, supaya engkau dibilang cerdas, pintar, alim, supaya engkau dibilang, disebut orang yang indah dan bagus suaranya. Faqad qil, dan manusia sudah mengatakan itu kepadamu di dunia.
dan engkau tidak sungguh-sungguh berbuat mencari ridhaku. Lalu Allah mengatakan, wahai malaikat, lemparkan fasuhiba ala wajhihi. Setiap di antara 3 orang ini dalam riwayat disebutkan diambil dari mukanya dan dilemparkan ke dalam neraka. Wal iyadzu billah. Coba perhatikan. Maka setiap ingin menuntut ilmu, kalau boleh adik-adik Rizka, kalau ada share undangan untuk kajian atau mengingatkan brother fillah, ikhwani wa akhwati fillah, mari luruskan niat. Ingat ya, hari ini kita akan datang di kajian. Ingatkan. Karena bisa jadi kita lupa. Atau yang tadi keluar dari rumahnya belum jelas niatnya. Tadi saya keluar karena apa ya? Silakan cepat perbaharui niatnya sebelum majlis ilmu ini ditutup. Mudah-mudahan Allah jadikan amalan atau sebagian amalan kita malam hari ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adab pertama yang wajib dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, bahwa setiap dia hadir majelis ilmu, ustadz siapapun itu, maka dia harus meluruskan niatnya bukan karena si ustadz fulan, tapi karena apa? Ibtigha'a wajhallah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dan ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Bahkan seorang ulama besar seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an, tidak pernah aku menghadapi sesuatu, aku tidak pernah kemudian paling berat menghadapi sesuatu dari meluruskan niatku dari riyah, supaya tidak dimasukkan dalam riyah. Termasuk ketika kita ceramah seperti ini, maka jamaah dimuliakan oleh Allah, tahaddusan bin ni'mah. Saya biasanya kalau disuruh ceramah, saya tidak pernah meninggalkan di awal mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, karena syaitan iblis tidak akan pernah membiarkan amal kita ini murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ke setiap saat pun kita harus meluruskan niat. Kata ulama, berapa banyak amalan yang dianggap biasa menjadi besar di sisi Allah karena niatnya benar. Tapi berapa banyak amal ibadah yang besar kemudian menjadi kecil dan mungkin tidak bernilai ketika niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga niat kita menjalani hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini adab yang pertama. Adab kedua jamaah dimuliakan oleh Allah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain, yang harus diketahui oleh setiap penuntut ilmu dan dimiliki, tidak hanya diketahui tapi dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ma'rifatul ahdaf. Apa itu ma'rifatul ahdaf? Atau ma'rifatul ghayah. Sebelum saya lanjutkan tadi tentang niat, bahkan ulama mengatakan syarat diterimanya amal ibadah kita itu ada 2. Yang pertama ikhlasun niyah. Jika amal ibadah itu ikhlas kita lakukan karena Allah. Yang kedua mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam, berqudwa dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Adab kedua yang wajib dimiliki para penuntut ilmu adalah mengetahui tujuan kenapa dia menuntut ilmu. Nah, malam ini kenapa antum yang ikhwan di sini datang menuntut ilmu? Akhwati fillah yang ada di majelis ini, kenapa keluar meninggalkan rumah malam ini menuntut ilmu? Apa tujuannya? Maka ini penting, kata ulama, setiap penuntut ilmu itu memahami tujuannya dalam menuntut ilmu. Tadi setelah dia luruskan niatnya karena Allah, yang kedua apa? Dia faham apa tujuannya dia keluar menuntut ilmu. Maka kata ulama, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, innal ilma la ya'diluhu syai'un idza sahhatin niyah. Ilmu itu keutamaannya, pahalanya tidak akan disamai oleh sesuatu jika niatnya sudah lurus. Maka setiap di antara kita setelah meluruskan niatnya haruslah faham tentang apa tujuan kenapa dia keluar menuntut ilmu. Oleh karena itu kata ulama, hendaklah menjadi tujuan kita menuntut ilmu yang pertama adalah raf'ul jahal. Ini tujuan pertama kita menuntut ilmu. Apa itu? Raf'ul jahal. Apa itu raf'ul jahal? Mengangkat, menghilangkan kejahilan, kebodohan dalam diri kita.
Kejahilan tentang apa? Kejahilan kita tentang Allah, Rabb kita. Kejahilan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah dan apa yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat-syariat Rasulullah. Mengangkat kejahilan dalam diri kita dari mengetahui Al-Qur'an dan apa yang dibahas Allah dalam Al-Qur'an. Mengangkat kejahilan dari dalam diri kita tentang hukum-hukum dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tujuan menuntut ilmu. Yang pertama apa tadi? Mengangkat kejahilan, kebodohan dalam diri kita. Kejahilan tentang apa? Kejahilan tentang Allah Rabb kita, kejahilan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejahilan terhadap Quran, kejahilan terhadap hukum-hukum dan syariat bahkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Anda harus tahu bahwa tujuan menuntut ilmu adalah mengamalkannya. Jadi setelah raf'ul jahl tadi, setelah mengangkat kebodohan tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Al-Quran, tentang syariat dan hukum dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raf'ul jahl secara umum. Setelah itu kita harus, yang di antara yang menjadi tujuan kita selanjutnya menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu kita. Rasulullah mengatakan, ta'allamul ilma ma syi'tum, silakan menuntut ilmu apapun itu. Fisika, jadi dokter, jadi pilot, jadi ahli agama, silakan menuntut ilmu apapun itu. Fawallahi, karena demi Allah kalian tidak akan mendapatkan pahala sampai kalian mengamalkan ilmu yang pernah kalian miliki. Kita datang belajar tentang apa? Tentang adab penuntut ilmu. Setelah kita tahu, oh Masya Allah ini adabnya, kewajiban kita selanjutnya apa? Mengamalkan adab ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Setelah kita tahu bahwa Masya Allah ternyata Rasul adalah manusia yang paling sering tersenyum. Setelah kita ketahui itu, apa yang kita lakukan? Mengamalkan apa yang kita ketahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sering tersenyum. Ini yang kedua, tujuan dalam menuntut ilmu. Setelah raf'ul jahal, mengangkat kebodohan dalam diri kita, kemudian tujuan kita menuntut ilmu adalah mengamalkan dalam hidup kita. Sehingga Allah mengatakan, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kecuali siapa? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Sampai di sini belum selesai. Menjadi orang beriman saja tidak cukup, ini masih merugi di hadapan Allah. Kecuali apa? Setelah dia beriman, fase kedua selanjutnya adalah wa amilus salihat. Setelah dia perbaiki imannya, perbanyak amal. Oke. Setelah orang itu beriman, beramal soleh, ini masih merugi di hadapan Allah. Makanya menjadi orang yang tidak merugi itu sangat berat. Sehingga Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Lau lam yunzilillah ala ummati Muhammad illa suratun nas." Seandainya Allah tidak menurunkan kepada umat Muhammad kecuali satu surah yang pendek ini. Surah apa? Afwan, bukan An-Nas, mohon maaf. Kecuali surah Al-Asr. Kata siapa ini? Imam Asy-Syafi'i. Seandainya Allah tidak menurunkan kepada umat Muhammad kecuali satu surah, yaitu surah Al-Asr. Berapa ayat? Halo? Al-Asr berapa ayat? Salah. 3. Aduh. Ini udah capek nih, jangan-jangan nih. Kalau begitu kita tutup majelisnya. Berapa ayat surah Al-Asr? 3. Ya. Makanya dalam Al-Quran ada 3 surah yang paling pendek. Dalam Al-Quran ada 3 surah paling pendek. Karena 3 surah ini cuma 3 ayatnya. Surah apa itu? Al-Asr, kemudian An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Yang ketiga Al-Kautsar. Dahsyatnya lagi semua nama surah diakhiri dengan R. Al-Asr, An-Nasr, idza jaa nasrullah. Yang ketiga Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Dan dari 3 surah yang pendek ini yang paling pendek adalah Al-Kautsar. Lalu yang paling pendek kedua adalah An-Nasr. Baru yang paling pendek ketiga adalah
Al-Asr yang kata Imam Asy-Syafi'i seandainya Allah tidak menurunkan satu surah kepada umat Muhammad kecuali satu surah yaitu surah Al-Asr, lakafathum, maka itu sudah cukup menjadi hidayah, sudah cukup menjadi panduan hidup bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ini surah yang wajib kita tadabburi. Bahwa ternyata Masya Allah menjadi orang yang tidak merugi itu berat. Sekali lagi saya katakan, menjadi orang yang tidak merugi di hadapan Allah itu berat, kecuali orang-orang yang dimudahkan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tidak cukup menjadi orang beriman illal ladzina amanu. Menjadi orang beriman saja ini masih merugi di hadapan Allah. Lalu apa yang harus dilakukan? Wa amilus salihat. Setelah beriman perbanyak amal soleh. Beriman beramal soleh ini juga masih merugi di hadapan Allah. Namun kebanyakan manusia biasanya mencukupkan di dua ini. Kebanyakan orang biasanya mencukupkan di sudahlah, nggak usah pusingin orang, cukup pikirkan diri kita, perbanyak amal kita. Orang mau zina mau apa, udah nggak usah urusin orang lain. Sering dengar nggak kata-kata ini? Ini kata-kata yang bertentangan dengan Al-Quran. Karena di hadapan Allah nggak boleh cukup menjadi orang yang baik, lalu kemudian melakukan kebaikan. Harus melakukan tahapan yang ketiga. Apa yang tahapan ketiga? Apa tahapan ketiga? Watawasau bil haq. Apa itu watawasau bil haq? Menyeru manusia kepada yang hak. Namun saya katakan bahwa kalau sudah sampai di level ketiga ini sudah berat. Ini sudah mulai ada ujiannya ini. Ketika orang itu sudah mulai menyeru manusia kepada yang benar, maka ini dia sudah mendapat ujian. Coba lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad mendakwahkan agama yang hak ini, dipuji, disenangi atau dibenci? Dipuji. Betul atau tidak? Bahkan digelari apa? As-Siddiq, amanah, fatana, tabliq. Ini pujian orang-orang Quraisy kepada Rasulullah. Sebelum apa? Sebelum mendakwahkan. Tapi ketika mulai berdakwahkan agama Allah yang hak ini, ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ketika sudah mulai menyeru manusia kepada yang hak, coba lihat, pujian Quraisy berubah menjadi caci makian. Tiba-tiba Rasulullah yang tadi disebut amin, siddiq, dibilang apa? Majnun. Gila ini orang. Tiba-tiba yang tadi disebut fatana, tablik, disebut sebagai, dijuluki sebagai sahir. Orang yang tukang sihir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya disebut amanah, disebut sebagai apa? Mufarriqul jamaah, mufarriqu Quraisy. Disebut sebagai pemecah belah. Pemecah belah apa? Pemecah belah Quraisy. Ya Rabb. Orang yang menginginkan rahmat bagi manusia disebut sebagai apa? Pemecah belah Quraisy. Berarti jika ada ulama yang ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad lalu ia disebut sebagai pemecah belah, ini sunnatullah. Bagi yang ingin mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang baik apa Nabi Muhammad? Kurang akhlak apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Manusia yang tidak kenal kecuali senyum. Yang kata Anas bin Malik, khadamtu Rasulullah 10 sanawat. Aku pernah melayani Rasulullah, menjadi pelayan di rumah Rasulullah. Berapa tahun? 10 sanawat, 10 tahun. Ma sami'tu min. Aku tidak pernah selama 10 tahun ini mendengarkan Rasulullah dari mulutnya ada kata-kata yang kasar. Ya umat Muhammad, teruntuk yang punya pembantu di rumah, setahun pernah enggak tidak menyakiti hati tetangganya? Enggak usah 10 tahun lah, sebulan pernah enggak tidak menyakiti? Maka Allah mengatakan laqad kana wa innaka la'ala khuluqin azim. 10 tahun kata Anas bin Malik aku tidak pernah mendengarkan kata-kata kasar keluar dari mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Anas bin Malik, wa ma qala li abadan lima fa'alta wa lima lam taf'al. Bahkan Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada aku, kata Anas bin Malik, kenapa engkau tidak melakukan ini wahai Anas? Lalu kenapa engkau lakukan ini wahai Anas? Bahkan kalimat kata-kata ini tidak pernah keluar dari mulut Rasulullah kepada Anas ibn Malik radhiyallahu an. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Beriman tidak cukup, masih merugi di hadapan Allah. Harus beramal. Beriman beramal soleh masih merugi di hadapan Allah. Yang ketiga harus apa?
wa tawasau bil haq. Tapi jika Anda sudah sampai di level ini, ketahuilah bahwa syaitan sudah menganggapmu musuh yang membahayakan. Menjadi ahli ibadah saja baik, ahli ibadah tidak ditakuti syaitan, tapi tidak terlalu ditakuti oleh syaitan. Siapa yang paling ditakuti syaitan? Orang yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ini paling ditakuti oleh syaitan. Makanya dalam hadis disebutkan, kalau saya mau tanya, yang mana lebih mulia, azan atau salat? Yang mana lebih mulia, azan atau salat? Oh, ini parah nih. Halo. Yang mana lebih mulia, azan atau salat? Azan. Kalau saya tidak azan, dosa atau tidak? Kalau saya tidak salat, dosa atau tidak? Sampai di sini faham? Yang mana lebih mulia, azan atau salat? Tapi perhatikan. Ketika kita salat, didekati setan enggak? Ketika kita salat, didekati setan atau tidak? Oh iya, sering betul kita diganggu oleh setan. Bahkan terkadang, ini yang paling sering. Kita itu ingat benda yang hilang malah ketika sholat. Ya Rabbi, kunci ternyata di situ. Astagfirullah, saya lagi sholat ini. Jadi ingat sesuatu yang kita lupa itu sering waktu sholat. Ini waswasa dari setan. Berarti setan itu bisa masuk kepada kita. Tapi apa yang membuat setan itu lari terbirit-birit sampai kata Rasul, yusma' minhu durat. Saking kencangnya syaitan itu lari terbirit-birit sampai kedengaran suara kentutnya. Itu hadisnya. Apa yang membuat syaitan lari? Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai manusia, ingatlah sungguh Rabbmu Allah yang maha besar. Ingatlah Rabbmu, tinggalkan pekerjaanmu. Ini kan memanggil manusia kepada Allah. Maka orang yang menyeru mengingatkan manusia kepada Allah ini ditakuti oleh syaitan. Sampai di sini faham? Akhirnya kemudian tujuan kita menuntut ilmu tidak hanya kemudian supaya menjadi pintar, menghilangkan kebodohan dalam diri kita, tapi setelahnya tujuan kita adalah setelah kemudian raf'ul jahal, mengangkat kebodohan dalam diri kita, tujuan kita keduanya adalah mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Setelah mengamalkan, apa yang harus kita lakukan? Menyebarkan ilmu yang kita ketahui, yang sudah kita amalkan ini kepada manusia. Lalu tujuan keempat, kata ulama, kita menuntut ilmu, membela agama Allah. Ini yang membuat saya salut dari muqaddimah MC malam ini. Kalau ada orang yang berilmu tapi tidak membela agama Allah, ilmumu tidak bermanfaat. Ilmu yang benar adalah jika engkau membela agama Allah dengan ilmumu. Sepintar apapun orang itu, seberapa banyak ayat yang dihafalnya, jika itu tidak membuat dirinya membela agama Allah, maka ilmu ini kemudian menjadi hina dalam dirinya. Mau lihat sejarah. Belajar dari Zaid ibn Thabit, pemuda yang berumur 12 tahun, yang baru hafal beberapa ayat dari Al-Quran, yang baru masih muda dan belum menjadi ulama besar dari sahabat. Tapi ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya siap-siap keluar membela agama Allah di peperangan Badar, disebutkan dalam riwayat Zaid ibn Thabit keluar dari rumahnya membawa pedangnya, disebutkan bahwa pedangnya lebih panjang dari tubuhnya. Lalu datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, khudni ma'aka ila Badar." Ya Rasulullah, bawa aku bersamamu ke perang Badar. Berapa umurnya saat itu? 12 tahun. Ya Rabb, 12 tahun sudah berani mati untuk agama Allah. Kita berapa umurnya? 12 tahun saat ini, apa yang dilakukan anak-anak kita? Ini bedanya umat Muhammad zaman old dan umat Muhammad zaman now. Tapi mudah-mudahan kita saat ini yang zaman now ingin mengetahui jejak-jejak lebih banyak lagi tentang umat terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 tahun umurnya keluar dari rumahnya ingin membela agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan ingin mati membela Allah dan Rasulnya. Lalu apa kata Rasulullah? La ya ibni Zaid ibn Thabit. Mohon maaf wahai Zaid bin Thabit, aku tidak bisa membawamu ke Badar. Tidak lolos seleksi ke Badar. Kalau kita di sini anak muda ada seleksi untuk membela agama Allah, berperan di jalan Allah, ternyata kita tidak lulus seleksi.
Nangis atau lompat-lompat? Yes, nggak jadi berangkat. Tapi tidak dengan Zaid bin Thabit. Disebutkan dalam riwayat, tawalla bakia, pulang ke rumahnya sambil menangis. Ya ummata, mengadu kepada ibundanya, wahai ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkenan membawaku ke perang Badar. Lalu sang ibu menasihati anaknya dengan nasihat yang sangat dahsyat. Wahai anakku, jika engkau belum bisa membela agama Allah dengan pedangmu, maka engkau bisa membela agama Allah dengan penamu. Ini bukti bahwa sahabat itu ilmu yang mereka miliki digunakan untuk apa? Membela agama Allah. Lalu lihat kisah anak muda yang bernama Mu'adz ibn Amr ibnul Jamuh. Wah, agak susah saya disebut namanya, tapi ini wajib dihafal. Nanti di akhir sesi saya akan tanyakan namanya, yang tidak hafal harus itikaf di sini. Siapa namanya? Mu'adz ibn Amr ibnul Jamuh. Siapa namanya? Mu'adz ibn Amr ibnul Jamuh. Yang kedua Muawwidh ibn Afra. Siapa yang kedua? Muawwidh ibn Afra. Dua anak muda remaja belia yang baru berumur 15 dan 14 tahun. Mu'adz ibn Amr ibnul Jamuh, yang kedua Muawwidh ibn Afra, yang belum banyak mengetahui tentang agama Allah, masih muda. Tapi dengan ilmunya dia ingin berada di barisan terdepan membela agama Allah di perang Badar. Abdurrahman bin Auf mengkisahkan cerita mereka yang sangat menakjubkan. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Oh, ini kalau saya kisahkan atau tidak nih? Enggak selesai materinya. Di-share aja materinya nanti. Dikisahkan atau lanjut? Dikisahkan, maksudnya kisahnya dibicarakan atau tinggalkan dulu? Dikisahkan. Oke. Lihat bagaimana sahabat dengan ilmunya membela agama Allah. Tadi kan yang pertama tadi siapa? Contoh Zaid ibn Thabit. Kedua saya ingin mengambil contoh remaja belia masih berumur 15 tahun, 14 tahun. Siapa namanya tadi? Saya tidak akan lanjutkan kalau lupa namanya. Siapa namanya? Mu'adz ibn Amr ibnul Jamuh. Yang kedua Muawwidh ibn Afra. Mohon maaf, tapi ini kebiasaan saya. In syi'tum, kalau suka kita akan lanjutkan ke depannya. Kalau tidak suka, maksudnya in syi'tum, inilah kebiasaan saya. Tapi kalau tidak suka, saya akan terus seperti ini. Kalau menyebut nama sahabat, saya akan ulang-ulangi. Karena di antara kelemahan umat kita saat ini adalah ketika umat generasi kita ini tidak mengenal banyak dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk para ibu dan para ayah, kisahkan kepahlawanan sahabat-sahabat Rasulullah kepada anakmu. Jangan tiap malam, nak, dulu ada kancil berlomba dengan kura-kura. Tahu nggak nak siapa yang menang? Siapa yang menang akhirnya, nak? Kura-kura. Kancil kura-kura yang menang. Kenapa tidak kisahkan kepada anakmu kisah pahlawannya Zaid ibn Thabit? Kisahkan kepada anakmu kepahlawanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika umurnya 10 tahun berani mengambil resiko yang sangat besar. Apa resikonya? Dia bisa mati. Ketika beliau mengambil keputusan menggantikan sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya. Quraisy kalau tidak membuka mukanya langsung menusuk Ali bin Abi Thalib, bisa wafat. Siap seandainya kita ada di posisi itu, berani nggak gantikan posisi Rasulullah? Ini baru umpama, udah nggak ada yang mau bilang ini, nggak ada yang siap. Ceritakan kepada anakmu kepahlawanan Mu'adz ibn Amr ibn Jamuh, Muawwidh ibn Afra, yang kata Abdurrahman bin Auf yang mengkisahkan. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ketika terjadi perang Badar, tahun keberapa terjadi perang Badar? Tahun kedua Hijriah. Dicatat baik-baik. Tahun kedua Hijriah, setelah hijrahnya Rasulullah. Kata Abdurrahman bin Auf salah seorang sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ya Rabb, salah seorang sahabat yang dijanjikan masuk surga. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Kata beliau, ketika pasukan kaum muslimin sudah face to face, sudah berhadapan dengan pasukan kuffar, iltafattu yaminan wa shimalan. Ketika kami sudah berhadap-hadapan mau berperang, saya menoleh ke kanan dan ke kiri.
Kata Abdurrahman bin Auf, yang membuatku kaget adalah ketika aku menoleh ke kanan, aku menemukan ada seorang anak muda yang masih belia. Mu'adz ibn Amr bin al-Jamuh. Yang membuatku kaget juga yang kedua adalah ketika aku menoleh ke kiri, di kiriku juga ada anak muda. Yang membuat kemudian aku tidak tenang, kata siapa? Abdurrahman bin Auf. Yang saya khawatirkan adalah dua anak muda ini kalau peperangan dimulai, bagaimana dengan dua anak muda ini yang belum punya pengalaman berperang? Kata Abdurrahman bin Auf, yang aku khawatirkan adalah kedua anak muda ini. Ini udah kaget nih. Masya Allah, ada dua anak muda nih. Sekarang kan paling susah betul kita menemukan, jangankan di medan perang. Di sholat subuh aja paling susah menemukan anak muda. Kalau ke masjid yang ada apa? Kakek-kakek. Maka ini tips buat para orang tua yang hadir pengajian mengantar anaknya malam ini. Kalau ingin cari suami terbaik buat anakmu, datang ke masjid, lihat anak muda yang tidak pernah meninggalkan sholat subuh. Jika sholat subuh saya tidak bisa dia tinggalkan, bagaimana dengan putrimu? Ya. Kok temanya lari ke sana nih? Maksudnya kalau ingin cari calon menantu yang baik, lihat yang rajin sholat subuh. Karena insya Allah ini adalah pemuda-pemuda berkah, khususnya di akhir zaman ini. Kita lanjutkan jemaah dimuliakan oleh Allah. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Yang aku khawatirkan adalah kalau peperangan terjadi, bagaimana dengan dua anak muda ini, bagaimana mereka berdua mampu kemudian melindungi diri mereka. Mereka ini belum terbiasa berperang. Lalu kata Abdurrahman bin Auf, yang membuatku semakin kaget adalah ketika salah seorang di antara mereka kemudian mencolek Abdurrahman ibn Auf. Lalu menanyakan, "Ya Am," sambil berbisik supaya pertanyaannya ini tidak didengar pemuda yang satunya. Siapa yang membisik pertama? Mu'adz ibn Amr bin al-Jamuh. Apa kata Mu'adz? "Ya Am, wahai paman, arini aina Aba Jahal." Wahai paman, dari semua orang di sini, orang-orang kufar Quraisy, yang mana yang dibilang Abu Jahal? Ya Rabb. Abdurrahman bin Auf mengatakan, Allahu Akbar. Yang membuat saya kaget adalah mendengarkan pertanyaan anak ini, datang berperang, dicarinya siapa? Abu Jahal. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Jahal? Komandan perang yang sudah biasa dikelilingi dengan special force oleh pasukan-pasukan khusus, dan dia dijadikan komandan perang karena kelihayannya berperang. Lalu ini anak, ya Allah, nyarinya siapa? Kan mestinya nyari yang kurus-kurus, agak kemelayu-kemelayu, sekali pukul jatuh. Ini yang dicari siapa? Ini baru pemuda keren. Kata Abdurrahman bin Auf, belum hilang rasa kaget saya dari pertanyaan anak muda yang pertama ini. Tiba-tiba yang di kiri juga nyolek. "Ya Am, arini aina Aba Jahal." Bisik-bisik juga, supaya tidak didengar sama yang satu. Ternyata pertanyaan mereka sama. "Wahai paman, coba perlihatkan kepada saya, yang mana yang dibilang Abu Jahal di sini nih?" Kata Abdurrahman bin Auf, maka saya tanyakan kepada mereka. Saya kumpulkan mereka berdua, sini. Lalu apa kata Abdurrahman bin Auf? "Ma sya'nukuma?" Kenapa kalian carinya Abu Jahal? Kenapa bukan cari yang lain? Tentara-tentara biasa. Kenapa? Apa urusan kalian dengan Abu Jahal? Kenapa kalian berdua carinya Abu Jahal? Ya umat Muhammad, wahai engkau pemuda-pemuda Islam, dengarkan jawaban dahsyat dari pemuda hebat ini. Apa kata beliau? Mu'adz ibn Amr bin Jamuh kemudian mengatakan, "Ya Am, inni sami'tuhu yasubbur Rasul." Ya Am, inni sami'tuhu yasubbur Rasul. Wahai paman, aku dengar inilah orang yang paling sering mencaci maki dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bersumpah di hadapan pamannya, di hadapan Abdurrahman bin Auf, "Wallahi la yufariku sawadi sawadahu." Demi Allah, bayanganku tidak akan meninggalkan bayangannya hatta yaktulal a'jalu minna, sampai orang yang tercepat di antara kami berdua membunuh salah seorang di antara kami. Ya Rabb, jauh-jauh meninggalkan Madinah, datang ke perang Badar hanya apa? Untuk membela Rasul dan membela agama Allah. Lalu sampai di medan perang, siapa yang dicari? Abu Jahal. Kenapa dia cari Abu Jahal? Karena dia dengar inilah orang yang paling sering mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemana sekarang pemuda-pemuda yang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Ketika mendengar caci makian terhadap Rasulullah, mereka diam. Kemana pemuda-pemuda seperti Mu'adz ibn Amr ibn al-Jamuh, seperti Muawidh ibn Afra? Maka terjadilah peperangan. Dua anak muda ini yang menjadi tujuan terbesar mereka mencari kesempatan bagaimana bisa bertemu dan kemudian membunuh Abu Jahal. Mu'adz ibn Amr terus mendekat sampai kemudian dia menemukan momen pas, dia tebas kakinya Abu Jahal, sekali tebasan putus kakinya Abu Jahal. Ini berarti kuat. Karena tulang kaki itu termasuk tulang kuat. Ada dokter di sini, boleh mungkin bantu penjelasan di sini, enggak usah. Nanti tambah lama kajiannya. Enggak percaya silakan potong kakinya. Enggak usah. Jangan juga ya, nanti enggak bisa lagi datang ngaji. Tapi ini menunjukkan bahwa pemuda-pemuda dahulu itu Masya Allah kuat-kuat secara fisik. Sekali tebas putus. Tapi apa yang dilakukannya ini harus dibayar mahal oleh beliau. Karena ketika dia tebas kakinya Abu Jahal dan putus sekali tebasan, putra Abu Jahal yang saat itu masih kafir. Aduh, jadi polemik gak ya nyebut kata kafir di sini? Ya sudahlah, nggak usah dibahas. Ya. Aduh, live streaming lagi. Udah, kita lanjutin. Kita murni kisah di sini kok. Kita tidak sedang berdebat ya. Jadi saya lupa, gara-gara ini lupa saya ceritanya. Sampai di mana tadi? Hah? Jangan besar-besar. Ya. Ketika dia menebas putus kaki Abu Jahal, dia harus membayar mahal. Karena putra Abu Jahal yang saat itu masih kafir, masih belum Islam, ya. Siapa namanya? Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an. Karena setelah itu Masya Allah dia masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, Islamnya menjadi baik. Bahkan Ikrimah putra Abu Jahal salah satu komandan perang pembebasan Baitul Maqdis, pembebasan kota Syam, yang terkenal dengan kecerdasannya dalam memimpin pasukannya untuk memerangi kaum-kaum kufar, kafir-kafir Romawi saat itu yang ada di Syam. Kenapa? Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an ketika melihat ayahnya ditebas kakinya oleh anak muda, maka segera kemudian juga dia tebaskan pedangnya kepada anak muda tersebut persis mengenai pundak lengannya Mu'adz ibn Amr ibn al-Jamuh, sampai kemudian lengannya itu cuman kulitnya yang membuat menahan sehingga lengannya itu tidak jatuh ke tanah. Ini harus dibayar mahal demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang sudah kita lakukan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada sahabat ketika ada besi menusuk wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Datang Abu Bakar As-Siddiq ingin mencabut besi tersebut. Lalu segera datang sahabat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah mengatakan, "Ya Abu Bakar, aku tahu engkau adalah orang yang paling pantas mencabut besi ini. Tapi aku izinkan aku untuk kali ini mencabut besi tersebut." Besi dari mana? Besi dari helm besi perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika dipukul oleh musuh, kemudian besinya, kemudian serpihannya itu mengenai wajah Rasulullah. Lalu kata Abu Ubaidah, "Ya Abu Bakar, izinli, aku tahu engkau orang yang paling pantas melakukan ini, tapi izinkan aku untuk sekali ini aku yang mencabutnya." Lalu apa kata Rasulullah? Kata Abu Bakar, "Silakan wahai sahabatku Abu Ubaidah." Abu Ubaidah kemudian maju. Tahukah jemaah dimuliakan Allah, wahai pemuda-pemuda Islam, tahu bagaimana Abu Ubaidah mencabut? Demi Allah tidak dicabutnya dengan tangannya. Karena tidak ingin Rasulullah tersakiti dengan cabutannya, maka dicabutnya besi yang menancap di wajah Rasulullah dengan giginya, dengan mulutnya. Sehingga disebutkan dalam riwayat saqatat sanaya. Ketika dia lakukan itu, jatuh dua giginya di depan. Ya Rabb. Lalu siapa di antara kita yang seperti ini membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan. Bagaimana kondisi Mu'adz bin Amr bin al-Jamuh? Tangannya hampir terputus, cuman kulitnya yang menahannya. Tahu antum apa yang dilakukannya? Mundur ke belakang beberapa langkah, diambilnya pedangnya, diputusnya tangannya sendiri supaya tidak mengganggu pergerakannya, lalu kemudian kembali menyerang.
Pemuda yang satu ketika melihat Abu Jahal sudah mulai oleng karena sudah ditebas kakinya, segera juga menyerang seperti singa dan akhirnya mampu menebas dadanya Abu Jahal. Lalu tersungkurlah Abu Jahal. Ini di perang apa? Badar. Selesai peperangan, terjadi perdebatan antara dua anak muda. Antara Mu'adz ibn Amruh dengan Muawidh ibn Afrah. Kata Mu'adz, saya yang bunuh Abu Jahal. Kata Muawidh, enggak boleh lah. Saya yang bikin dia terakhir itu saya. Debat mereka, tidak ada yang mau kalah. Maka kemudian sahabat mengatakan, kalau begitu mari kita menghadap Rasulullah supaya Rasulullah menentukan siapa di antara kalian membunuh Abu Jahal. Datang kepada Rasulullah, ada apa? Ya Rasulullah, Mu'adz mengaku dia yang membunuh Abu Jahal, Muawidh mengaku dia yang membunuh Abu Jahal. Kata Rasulullah kepada mereka berdua, hal masahta sayfakuma? Apakah kalian sudah melap darah di pedang kalian? La ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, perlihatkan pedang kalian. Dua-duanya perlihatkan pedangnya. Dilihat oleh Rasulullah, apa kata Rasulullah? Antuma, kalian berdua yang telah membunuh Abu Jahal. Menuntut ilmu itu seperti itu. Tujuan menuntut ilmu untuk apa tadi? Mengangkat kebodohan, kejahilan. Setelah itu mengamalkannya. Setelah mengamalkannya, menyebarkannya di tengah manusia. Setelah menyebarkannya kepada manusia, membela dengan agama, dengan ilmu yang kita miliki, kita bela agama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dan saya tutup dengan ini. Kalau menuntut ilmu saja untuk menjadi catatan dalam diari dan buku kita, lalu tidak disebarkan dan tidak diamalkan, mohon maaf. Kalau cuma datang ke pengajian, nulis, Masya Allah semua yang diucapkan Ustadz, dikatakan Ustadz, bahkan direkam, habis direkam sampai di rumah, Masya Allah didengarkan 1 menit, sisanya kemudian setengah jam WhatsAppan. Enggak, maksudnya dia catat baik-baik ilmu itu, tapi setelah itu dia tidak sampaikan kepada adiknya, dia tidak sampaikan kepada bapaknya yang belum pernah sholat, dia tidak sampaikan kepada ibunya yang belum menutup auratnya, tidak dia sampaikan kepada saudaranya yang belum mendapatkan hidayah. Mohon maaf, jin lebih pintar mengaji dari Anda. Termasuk ketika menghadiri majelis ilmu, maka Masya Allah ini tema yang sangat baik. Adab dalam menuntut ilmu. Kalau kita datang ke majelis ilmu, lalu kemudian ustaz atau seorang ulama, seorang alim sudah mulai membicarakan ilmunya, lalu kita sibuk bicara dengan teman-teman kita di samping kita, mohon maaf, jin lebih pintar mengaji dari Anda. Karena jin itu ketika mendengarkan Quran diam. Oh, Ustaz kok bahas jin? Iya. Silakan baca surah Al-Ahqaf. Surah apa? Ayat 29. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Wahai Muhammad, ingat ketika kami utus kepadamu nafar, dalam bahasa Arab ini disebut dengan nafar, antara 3 dengan 10, sekelompok jin yastami'una al-Qur'an, untuk mendengarkan Quran yang engkau bacakan. Lalu dengarkan apa kata Allah. Falamma hadaru, ketika mereka mulai mendengarkan ayat yang dibacakan Rasulullah, lihat bagaimana sikap jin. Qalu ansitu. Sesama jin saling mengingatkan, diam, ini ayat lagi dibacakan. Ini jin loh, mendengarkan ayat Quran. Lalu lihat sebagian manusia ketika mendengarkan ayat Allah dibacakan, yang di depan sibuk bicara, mereka juga sibuk bicara, berarti jin mohon maaf lebih pintar dari Anda. Lalu lihat jin, setelah dia dengarkan Quran itu, kata Allah dalam Al-Quran, falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Setelah selesai dia dengarkan Quran itu, pulang ke kampung mereka, mereka sampaikan apa yang mereka dengarkan barusan dari Rasulullah. Dalilnya apa? Allah sebutkan di ayat berikutnya, qalu ya qaumana inna sami'na. Wahai kaumku, berarti dia sampaikan apa yang dia dengar, betul atau tidak? Kami baru saja mendengar kitab yang diturunkan setelah Musa. Lalu kemudian mengatakan, ya qaumana ati'u da'iyallah. Wahai kaumku, ikuti, taati penyuruh agama Allah Subhanahu wa taala.
Berarti Masya Allah jin, coba lihatin, adab jin menuntut ilmu. Adab jin menuntut ilmu. Datang ke majelis ilmu, apa yang mereka lakukan? Saling mengingatkan, jangan jangan diam, sebaliknya. Saling mengingatkan, jangan ribut. Setelah pulang ke rumah, ke kampungnya, disampaikan apa yang mereka dengarkan dari ulama atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ini kita baru 2. Saya sebenarnya menyiapkan 10 adab dalam menuntut ilmu, ini baru 2 yang disebutkan. Baru adab pertama, apa ada tadi adab pertama? Ikhlaskan niat murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fahami tujuan menuntut ilmu. Apa tujuan kita menuntut ilmu? Raf'ul jahal, mengangkat kejahilan, kebodohan dalam diri kita, kebodohan tentang Allah, kebodohan tentang Rasulullah, kebodohan tentang Quran, kebodohan tentang hukum-hukum dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selanjutnya tujuan kita adalah mengamalkan ilmu tersebut. Setelah mengamalkannya, menyebarkan dan mendakwakan ilmu tersebut. Selanjutnya adalah membela agama, syariat, hukum Allah dengan ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Jika ada waktu, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan berkahi umur kita. Allah pertemukan kita di majlis berikutnya. Jika tidak lagi di dunia, insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal. Wah, banyak banget pertanyaannya nih. Ini sampai subuh nih kalau mau dijawab semua nih. Ya, saya cukupkan dengan satu pertanyaan. Ini karena udah mau jam 9 nih, udah jam 20.50. Mohon maaf jika tidak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan adik-adik, teman-teman yang sudah hadir di majelis ilmu ini. Namun saya berdoa Masya Allah mudah-mudahan yang sudah mengirimkan pertanyaan ini diberikan pahala lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Ustaz, saya juga mau nanya, udah terlambat ya. Ini bonus bagi mereka yang sungguh-sungguh. Ya. Pertanyaannya Masya Allah, mohon maaf cuma bisa jawab pertanyaan satu ini, tapi tadi saya sudah doakan siapapun yang sudah memberikan pertanyaan ini diberikan pahala lebih selain pahala majelis ilmu kita. Mohon bertanya, apa ada adab yang harus dimiliki agar kita mudah dalam menerima ilmu, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagian jawabannya jemaah dimuliakan oleh Allah itu akan kita bahas nanti. Nanti kalau dipertemukan oleh Allah insya Allah. Kalau Allah panjangkan umur kita. Agar dimudahkan kemudian menerima ilmu, lalu kemudian dimudahkan mengamalkannya, satu tadi luruskan niat. Karena orang yang niatnya karena Allah, maka mereka ini tidak mengenal putus asa. Nah, setelah kemudian meluruskan niat kepada Allah agar engkau mudah menerima ilmu, minta pertolongan kepada Allah. Maka di antara doa-doa para salaf ulama kita sebelum menuntut ilmu, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ya muallima Ibrahim, wahai Tuhan kami, engkau yang telah mengajarkan Ibrahim, alimna, ajarkan kepada kami. Doa, sering doa. Sebelum datang ke majelis ini berdoa kepada Allah, ya Allah, sebelum aku datang ke majelis ilmu, ya Allah mudahkan, nanti ya Allah buat aku fokus, ya Allah jangan sampai gagal fokus. Ya. Minta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Bagaimana engkau berani keluar dari rumahmu menuntut ilmu sementara syaitan, iblis dan pasukannya senantiasa mengintaimu untuk menggelincir kamu sementara engkau keluar tanpa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah meruskan niat, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, Allahumma ya muallima Ibrahim alimna, ya Allah engkau yang telah mengajarkan Ibrahim, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan di antara doa juga yang sering dibaca ulama orang-orang terdahulu, Allahumma ya mufahhima Sulaiman, wahai Allah zat yang engkau yang telah memahamkan Sulaiman, fahamkan kami tentang agamamu. Lalu yang ketiga, jika engkau ilmu itu yang engkau dapat mudah diamalkan, lihat, hati-hati dengan makanan yang masuk ke dalam tubuhmu. Dan itu insya Allah nanti akan kita bahas di salah satu poin tentang adab dalam menuntut ilmu, bahwa penuntut ilmu itu adalah yang senantiasa menjaga, mengecek setiap makanan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sebelum saya tutup dengan salam.
Saya ingin kita ingin bersama-sama berdoa jemaah dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan insyaallah ketika nanti kita berdiri bubar meninggalkan majelis ini, pulang ke rumah kita masing-masing, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan Rasul dalam hadisnya, ma jalasa qaumun yadhkuruna asmallah. Kata Rasulullah, tidaklah berkumpul suatu kaum dalam satu majlis, tidaklah berkumpul umatku di satu majlis. Majlis yang bagaimana? Yadhkuruna asmallah, majlis yang diagungkan nama Allah di dalamnya. Tidaklah mereka, kata Rasulullah, berkumpul mengagungkan nama Allah di majelis mereka kecuali ketika mereka hendak bubar, berdiri meninggalkan majelis itu, dan setelah majelis itu ditutup. Sampai di sini penting untuk jadi catatan. Jangan sering-sering meninggalkan majelis ilmu sebelum ditutup. Karena ada doa yang dipanjatkan malaikat bagi orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Kapan? Bukan di awal majelis, tapi setelah majelis itu ditutup dengan doa kafaratul majelis. Apa doa malaikat? Kumu, silakan bangkit wahai hamba-hamba Allah, silakan meninggalkan majelis kalian, maghfuran lakum, karena Allah Rabb kalian telah mengampunkan dosa-dosa kalian yang telah lalu karena sabarnya kalian di majelis tersebut. Wa buddilat sayyi'atikum hasanat, dan Allah telah merubah keburukan kalian menjadi kebaikan. Mudah-mudahan insyaallah setiap di antara kita, baik laki-laki perempuan, baik yang sudah tua atau yang masih muda, baik yang sudah menikah atau masih jomblo fi sabilillah, mudah-mudahan setiap di antara kita Allah berikan dua keutamaan majelis ilmu ini. Pertama tadi apa? Diampunkan dosanya yang telah lalu. Yang kedua, dirubah keburukannya menjadi kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.